Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 22 dari kelas 2 SIMA. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yang berisikan presentasi kami mengenai program pemantauan kesehatan hewan ternak. Video ini kami tujukan untuk memenuhi UTS mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kelompok 22 beranggotakan 5 orang, Vicky Antonio dengan NPM 2231139, Helena dengan NPM 2231176, Kevin Lius dengan NPM 2231020, Monica Sonia dengan NPM 2231154, dan saya sendiri Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan secara khusus dikembangkan sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna untuk kebutuhan manusia. Hewan ternak memiliki beberapa jenis. Ada 4 jenis, yaitu pertama ada ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Kemudian ada ternak kecil, yaitu ada domba, kambing, dan juga babi. Ketiga ada ternak unggas seperti ayam dan itik. Kemudian yang keempat ada aneka ternak seperti kelinci dan juga burung puyuh. Peternakan hewan sendiri memiliki banyak sekali dampak baik. Pertama adalah sebagai ternak yang dapat membantu ekonomi peternaknya dan juga ekonomi negara. Kedua, produksi ternak seperti telur, daging, dan juga susu mengandung banyak sekali gizi-gizi yang tinggi seperti protein, zat besi, vitamin B, vitamin D, zinc, fosfor, selenium, dan omega yang dapat meningkatkan keberlangsungan hidup seorang manusia. Ketiga, sumber tenaga yang lebih terjangkau untuk membantu pertanian dan alat transportasi. Contohnya seperti sapi yang digunakan untuk menarik alat pembajak sawah. Kemudian yang keempat adalah hasil samping dari kotoran ternak itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami yang baik untuk tumbuhan. Kelima, dapat terpenuhinya berbagai bahan yang diperlukan oleh industri untuk membuat hasil selain dari kebutuhan konsumsi seperti baju. Urgensi tercatat dalam publikasi dari Badan Pusat Statistik BPS dengan judul Peternakan dalam angka 2022, konsumsi daging sapi kerbau dan daging ayam menjadi konsumsi daging yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia dengan perkiraan sebesar 695,939 ribu ton, menjadikan konsumsi daging sapi kerbau menjadi konsumsi yang paling besar di antara konsumsi daging ternakan dagingnya. Melihat tingkat konsumsi daging hewan ternak yang sangat besar oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat mendatangkan ancaman yang besar pula dari sektor peternakan Indonesia. Pentingnya para peternak untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan setiap hewan ternaknya dengan baik akan sangat membantu masyarakat agar dapat mengkonsumsi daging yang segar, terhindar dari segala virus ataupun bakteri yang dapat membahayakan tubuh. Namun pada abad ke-21 ini, permasalahan terbesar yang sangat diperhatikan oleh negara adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan pangan dengan perubahan iklim yang drastis. Munculnya berbagai penyakit yang dikarenakan oleh berbagai faktor juga sangat merisaukan banyak peternak. Peternak dapat mengalami kerugian yang sangat banyak, terutama pada hewan ternak yang terjangkit oleh penyakit seperti kejadian sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pada tahun 2022 silam, tercatat bahwa peternak Indonesia mengalami kerugian mencapai 788,8 miliar rupiah. Dikarenakan oleh berbagai faktor yang dapat merugikan tidak hanya peternak, namun juga negara di atas, dibutuhkanlah suatu alat pemantau kesehatan hewan ternak agar peternak dapat menangani lebih giat penyakit yang sudah mulai terlihat gejala-gejalanya sejak dini dan mengontrol pola makan hewan ternak agar tetap terjaga sehingga dapat membantu hewan ternak sendiri dapat mengkonsumsi pakan yang memang bagus untuk kesehatan hewan ternak itu sendiri. Tujuannya dilaksanakan program penempatan artificial intelligence atau yang disebut AI pada pemantauan kesehatan hewan ternak antara lain. 1. Untuk dapat membedakan mutu produk yang dihasilkan dari hewan ternak Indonesia agar tercapainya kebutuhan pangan yang sejahtera dan aman. 2. Untuk membantu meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh peternak akibat segala penyakit yang dijangkit oleh hewan ternak. 3. Selain untuk meningkatkan mutu, juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara dalam sektor peternakan, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang stabil, mau yang berasal dari luar ataupun dalam negeri.
Kegunaan dari hasil program pemantauan kesehatan ini akan membantu para peternak untuk merawat dan memelihara hewan ternaknya sehari-hari. Program AI ini akan memberikan pendidikan penting tentang kondisi kesehatan mereka, kapan mereka harus divaksinasi, kapan mereka harus siap untuk proses inseminasi, dan lain-lainnya. Rancangan program AI ini dirancang dengan bahasa pemrograman, yaitu Python, C, PHP, dan juga MySQL yang merupakan tempat untuk menyimpan data. Python digunakan untuk merancang software, analisis data, dan juga visualisasi data. Sedangkan C yang merupakan sebuah bahasa pemrograman yang multifungsi dapat membantu mengefisienkan dan juga menghemat waktu ketika merancang sebuah program. Dan PHP, Hypertext Preprocessor, yang digunakan untuk mengolah data suatu program. Desain program akan dimulai dengan perencanaan pembuatan flowchart dan juga UI atau UX. Untuk pembuatan flowchart, kelompok menggunakan sebuah website yang bernama Draw.io. Draw.io ini merupakan sebuah software yang dikhususkan untuk pembuatan diagram dan grafik. Selain itu, kelompok juga memakai Figma sebagai program software web yang biasa digunakan untuk merancang desain interface. Sehingga kami menggunakan aplikasi ini untuk mendesain UI atau UX dari program pemantauan kesehatan hewan ternak ini. Khalayak yang ditargetkan. Program pemantauan hewan ternak ini kami fokuskan ke peternak yang memiliki usaha peternakan yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh area tersebut menjadi area yang sangat mudah untuk peneliti jangkau dan akses, sehingga program ini juga dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 22. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada kata ataupun kalimat. Terima kasih.